Apa sih logistik internasional itu? Can I take you there? Can I take you there? Can I take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kendra Mukti. Kali ini saya akan membahas materi mengenai logistik dan manajemen rantai pasok. Ada beberapa sub yang akan saya bahas, yaitu yang pertama definisi logistik internasional, yang kedua manajemen rantai pasok, yang ketiga ada dimensi baru logistik internasional, yang keempat ada masalah inventarisasi internasional, dan yang terakhir ada masalah pengemasan internasional. Nah, yang pertama kita akan membahas definisi logistik internasional. Apa sih logistik internasional itu? Logistik internasional adalah desain dan manajemen sistem yang mengontrol aliran maju dan mundur material, layanan, dan informasi ke, melalui, dan keluar dari perusahaan internasional. Meliputi konsep pergerakan total dengan mencakup seluruh rentang operasi yang berkaitan dengan pergerakan, termasuk ekspor dan impor. Dengan mengambil pendekatan sistem, perusahaan secara eksplisit mengenali hubungan di antara komponen logistik yang secara tradisional terpisah di dalam dan di luar perusahaan. Dengan menggabungkan interaksi dengan organisasi dan individu luar seperti pemasok dan pelanggan, perusahaan dapat membangun kesesuaian tujuan oleh semua mitra dalam bidang kinerja, kualitas, dan waktu. Terdapat dua fase utama dalam pergerakan material yang memiliki kepentingan logistik. Antara lain, yang pertama, fase pertama yaitu manajemen material atau perpindahan tepat waktu dari bahan mentah, suku cadang, pasokan ke dan melalui perusahaan. Kemudian fase distribusi fisik yang melibatkan perpindahan produk jadi perusahaan ke pelanggannya. Pergerakan dilihat dalam konteks keseluruhan proses. Dari gambar tersebut, yang pertama yaitu raw material. Kemudian raw material akan diproses oleh supplier, dikirimkan ke manufacturing dan diproses menjadi bahan mentah atau jadi, kemudian didistribusikan kepada customer atau pelanggan. Tujuan dasar dari manajemen logistik adalah koordinasi efektif dari kedua fase dan berbagai komponennya untuk menghasilkan efektivitas biaya yang memaksimalkan dengan tetap mempertahankan tujuan dan persyaratan lainnya. Kunci dari bisnis logistik adalah 3 konsep utama. Antara lain, yang pertama konsep sistem, yang didasarkan pada anggapan bahwa aktivitas aliran material di dalam dan di luar perusahaan sangat luas dan kompleks, sehingga dapat dipertimbangkan hanya dalam konteks interaksinya. Hasil logis dari konsep sistem adalah pengembangan dari konsep biaya total. Untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kegiatan logistik, digunakan biaya sebagai dasar pengukuran. Tujuan dari konsep biaya adalah untuk meminimalkan biaya logistik perusahaan secara keseluruhan dengan menerapkan konsep sistem secara tepat. Dalam penerapannya, anggota sistem harus memahami sumber biaya. Dalam kajian internasional, konsep biaya total juga harus memperhitungkan total keuntungan setelah pajak dengan memperhitungkan dampak kebijakan pajak nasional terhadap fungsi logistik. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak daripada meminimalkan biaya total. Yang terakhir ada konsep trade-off, yaitu mengenali hubungan dalam sistem logistik yang dihasilkan dari interaksinya. Misalnya, menempatkan gudang di dekat pelanggan dapat mengurangi biaya transportasi, namun biaya tambahan terkait dengan gudang baru. Demikian pula pengurangan persediaan akan menghemat uang, tetapi dapat meningkatkan kebutuhan pengiriman darurat yang mahal. Yang kedua ada manajemen rantai pasokan. Integrasi dari ketiga konsep yang kita bahas sebelumnya menghasilkan paradigma baru manajemen rantai pasokan, di mana serangkaian aktivitas penambah nilai menghubungkan sisi penawaran perusahaan dengan sisi permintaannya. Ohio State University Global SMG Forum mendefinisikan sebagai integrasi proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok asli yang menyediakan produk, layanan, dan informasi yang menambah nilai bagi pelanggan. Pendekatan ini memandang rantai pasokan dari seluruh perusahaan yang diperluas, dimulai dengan supplier dan diakhiri dengan konsumen atau pengguna akhir. Selanjutnya ada dimensi baru logistik internasional. Nah, kelangsungan hidup jangka panjang kegiatan internasional bergantung pada pemahaman tentang perbedaan yang melekat dalam bidang logistik internasional. Yang pertama ada masalah transportasi internasional. Transportasi menentukan bagaimana dan kapan barang akan diterima. Masalah transportasi dapat dibagi menjadi 3 komponen, antara lain
Infrastruktur transportasi. Beberapa negara mungkin memiliki sistem transportasi masuk dan keluar yang sangat baik, tetapi hubungan transportasi internal yang lemah. Hal ini terutama terjadi di Pakistan, di mana sistem transportasi asli dirancang untuk memaksakan potensi ekstraktif negara tersebut. Dalam kasus seperti itu, pengiriman ke pasar mungkin mudah, tetapi distribusi di dalam pasar mungkin mempresentasikan tugas yang sangat sulit dan memakan waktu. Nah, selanjutnya ada ketersediaan mode. Transportasi internasional seringkali membutuhkan mode laut atau angkutan udara yang jarang digunakan oleh banyak perusahaan di dalam negeri. Selain itu, kombinasi seperti jembatan darat atau jembatan laut dapat mengizinkan pengalihan barang di antara berbagai mode transportasi yang mengakibatkan gerakan antar mode. Manajer logistik internasional harus memahami sifat spesifik dari mode yang berbeda agar dapat menggunakannya dengan cerdas. Pengiriman laut atau transportasi air adalah mode utama untuk pergerakan kargo internasional. Nah, selanjutnya ada memilih mode transportasi. Manajemen logistik internasional harus membuat pemilihan yang sesuai dari mode transportasi yang tersedia. Keputusan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan dan pelanggannya. Manajer harus mempertimbangkan kinerja setiap mode pada 4 dimensi, yaitu waktu transit, predictabilitas, biaya, dan faktor non-ekonomi. Nah, selain masalah transportasi internasional, ada juga ekspor dokumentasi. Perusahaan harus berurusan dengan berbagai bentuk dokumen saat mengekspor untuk memastikan bahwa semua barang memenuhi undang-undang, peraturan lokal, dan asing. Dalam bentuk ekspor yang paling sederhana, satu-satunya dokumen yang dibutuhkan adalah bill of lading dan deklarasi ekspor. Di sebagian besar negara, dokumen ini tersedia dari pemerintah atau dari perusahaan transportasi. Pengirim deklarasi ekspor memberikan otorisasi yang tepat untuk ekspor dan berfungsi sebagai sarana untuk upaya pengumpulan data pemerintah. Selanjutnya ada syarat pengiriman atau penjualan, atau disebut juga Incoterms. Incoterms adalah definisi standar yang diterima secara internasional untuk syarat penjualan yang ditetapkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC sejak 1936. Incoterms 2000 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2000 dengan revisi yang signifikan untuk mencerminkan ketergantungan pedagang internasional yang semakin meningkat pada transportasi antar mode dan peningkatan penggunaan komunikasi elektronik. Nah, selanjutnya ada masalah inventarisasi internasional. Tahunan biaya penyimpanan persediaan atau biaya pemeliharaan persediaan sangat dipengaruhi oleh biaya modal dan kondisi khusus industri. Perusahaan dengan biaya tercatat persediaan 36% akan membayar persediaannya 2 kali dalam 2 tahun. Yang pertama untuk membelinya, dan yang kedua pada saat membawanya sekitar 25 bulan. Oleh karena itu, manajemen inventaris sangat penting untuk membuat atau membeli, membuat pesanan atau membuat persediaan, dan keputusan tingkat atas lainnya. Mereka memilih pemasok berdasarkan kinerja pengiriman dan inventaris serta kemampuan mereka untuk mengintegrasikan diri ke dalam rantai pasokan. Oleh karena itu, manajemen persediaan yang tepat dapat menjadi variabel penentu dalam memperoleh penjualan. Tujuan didirikannya inventaris sistem adalah untuk mempertahankan pergerakan produk dalam pipa pengiriman dan memiliki bantalan untuk menyerap fluktuasi pengiriman. Hal tersebut sama untuk operasi domestik dan internasional. Kemudian siklus waktu pemesanan. Total waktu yang berlalu antara penempatan pesanan dan penerimaan barang dagangan disebut dengan siklus waktu pemesanan. Dalam bisnis internasional, siklus pesanan seringkali lebih lama daripada bisnis domestik. Hal ini terdiri dari waktu yang terlibat dalam pengiriman pesanan, pengisian pesanan, pengepakan dan persiapan untuk pengiriman dan transportasi. Nah, selanjutnya ada tingkat layanan pelanggan. Tingkat layanan pelanggan menunjukkan daya tangkap yang diizinkan kebijakan inventaris untuk situasi tertentu. Tingkat layanan pelanggan 1% akan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi semua pesanan dalam waktu yang ditentukan, misalnya 3 hari. Jika dalam 3 hari yang sama hanya 70% pesanan yang dapat dipenuhi, maka tingkat layanan pelanggan adalah 70%. Pilihan tingkat layanan pelanggan untuk perusahaan memiliki dampak besar pada persediaan yang dibutuhkan. Di negara-negara industri tinggi, perusahaan seringkali diharapkan untuk mematuhi tingkat layanan pelanggan yang sangat tinggi. Namun, tingkat layanan hendaknya tidak diorientasikan terutama di sekitar biaya atau standar negara asal. Sebaliknya, tingkat layanan internasional harus didasarkan pada ekspektasi yang dihadapi di setiap pasar.
Harapan ini bergantung pada kinerja masa lalu, kegiatan produk, kecanggihan pelanggan, dan status kompetitif perusahaan. Yang terakhir ada persediaan sebagai alat strategis. Persediaan dapat digunakan oleh perusahaan internasional sebagai alat strategis dalam menghadapi perubahan penilaian mata uang atau untuk melindungi nilai dari inflasi. Dengan meningkatkan persediaan sebelum devaluasi mata uang yang sering terjadi, alih-alih menyimpan uang tunai, korporasi dapat mengurangi exposure-nya terhadap kerugian devaluasi. Demikian pula, dalam kasus inflasi tinggi, persediaan yang besar dapat memberikan lindungan nilai inflasi yang penting. Dalam keadaan seperti itu, manajer inventaris internasional harus menyeimbangkan biaya untuk mempertahankan tingkat persediaan yang tinggi dengan manfaat yang diperoleh dari lindungan nilai terhadap inflasi atau devaluasi. Nah, sebab terakhir yang akan kita bahas kali ini yaitu masalah pengemasan internasional. Pengemasan berperan penting dalam membawa barang dagangan ke tujuan akhir dalam kondisi yang aman, dapat dipelihara dan rapi. Kemasan yang memadai untuk pengiriman domestik mungkin tidak memadai untuk pengangkutan internasional, karena pengiriman yang tergantung pada pergerakan kapal yang diangkutnya dan harus memperhitungkan perbedaan kondisi lingkungan. Keputusan pengemasan juga harus memperhitungkan perbedaan kondisi lingkungan, misalnya iklim. Jika tujuan akhir sangat lembab atau sangat dingin, ketentuan khusus harus dibuat untuk mencegah kerusakan produk. Tugas tersebut menjadi lebih menantang ketika kita mempertimbangkan bahwa dalam perjalanan transportasi jarak jauh, perubahan iklim yang dramatis dapat terjadi. Berat kemasan juga harus dipertimbangkan, terutama jika digunakan pengiriman barang, karena biaya pengiriman seringkali didasarkan pada berat. Pada saat yang sama, bahan pengemas harus cukup kuat untuk memungkinkan penumpukan dalam transportasi internasional. Pengirim harus cukup memperhatikan instruksi yang diberikan oleh pelanggan untuk pengemasan. Misalnya, permintaan oleh pelanggan bahwa berat satu paket tidak boleh melebihi batas tertentu atau dimensi paket tertentu harus ditaati. Biasanya dibuat karena suatu alasan. Seringkali mereka mencerminkan keterbatasan dalam transportasi atau fasilitas penanganan di tempat tujuan. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai beberapa suap dalam materi logistik dan manajemen rantai pasok. Semoga penjelasan berikut dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.